Dari Wingsfood. Di tengah dinamika perekonomian nasional dalam beberapa bulan terakhir, hadir langkah strategis dari Rumah Rakyat di Senayan untuk memperkuat fondasi sektor keuangan Indonesia. Melalui revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK, regulasi ini diharapkan memperkuat ketahanan sistem keuangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Perubahan UU P2SK dilakukan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk memperkuat tata kelola sektor keuangan nasional. Sebelumnya, UU P2SK menjadi payung hukum yang mengintegrasikan 17 undang-undang di sektor keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, hingga aset kripto. Setelah pembahasan, perubahan UU ini disahkan Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 dan berlaku sebagai UU nomor 4 tahun 2026. Secara keseluruhan, UU P2SK menjadi fondasi reformasi sektor keuangan untuk memperkuat stabilitas sistem, inklusi keuangan, dan daya saing ekonomi nasional. Bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, UU P2SK diharapkan memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusi keuangan, serta mempermudah akses ke layanan keuangan formal. Langkah ini diharapkan memperkuat daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun, perubahan UU P2SK tidak hanya berfokus pada penguatan UMKM. Regulasi ini juga mengatur penguatan sektor perbankan serta pembentukan pusat finansial internasional yang diharapkan menarik investasi global ke Indonesia. Dan di luar UMKM kita mengelola kembali mengenai tentang penguatan sektor perbankan, di mana bank dengan kelompok modal inti 4, yang bank KBMI 4, itu bank buku 4, itu diberi kesempatan untuk mengembangkan universal banking, di mana selama ini bank hanya menjalankan fungsi semata-mata menyimpan dana pihak ketiga, kita berkesempatan untuk mereka bisa menjalankan aktivitas lembaga jasa keuangan. Sehingga mereka diharapkan bisa berkontribusi untuk menggerakkan sektor keuangan itu untuk lebih dinamis. Kemudian yang berikutnya adalah Indonesia akan mempunyai pusat finansial internasional. Dan ini tentunya akan menjadi sebuah enklave tersendiri sehingga diharapkan jasa keuangan global, investor-investor global itu akan mendirikan sebuah perusahaan di enklave tersebut, di pusat finansial internasional tersebut, untuk kemudian melakukan investasi dimanapun, terutama di Indonesia. Sehingga mereka, cara bersengketanya pun kita berikan kekhususan, yaitu menggunakan sistem hukum yang berbeda, kemudian menggunakan sistem common law, dan kemudian akan menggunakan hakim internasional sehingga memutuskan sengketa bisnis, sengketa perdata, dan sengketa dagang yang ada di sana, itu menjadi sebuah sengketa yang bisa diselesaikan dengan cepat oleh hakim internasional yang kredibel, sehingga untuk membangun kepercayaan. Perubahan UU P2SK juga memperkuat peran OJK melalui penambahan mandat baru. Dalam penjelasannya, Misbakun menyebut OJK diberi kewenangan membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sebagai upaya mendorong transaksi yang lebih transparan dan mengoptimalkan
dan kembali kepada masyarakat. Selanjutnya, perubahan UU P2SK diharapkan mampu memperkuat sistem keuangan nasional dan memberikan dampak bagi masyarakat. Lalu, bagaimana tanggapan warga terhadap kebijakan ini? Kalau harapan saya dan pendapat saya memang bagus ya, kalau dari pemerintah ada usulan seperti itu. Memang kita tuh sangat membutuhkan banget ya buat orang-orang yang menolong gitulah ibaratnya, karena keadaan lagi begini. Ya mudah-mudahan sih nggak disalahgunakan sama yang lain gitu. Kalau masalah kayak gitu kan kadang buat UMKM-nya kan untuk buat modal usaha gitu. Perubahan UU P2SK menjadi upaya bersama untuk memperkuat perekonomian nasional melalui penguatan sistem keuangan yang lebih stabil dan inklusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.